Ya pada dasarnya kita tuh nggak pernah berharap ya, atau mengharapkan kejadian-kejadian yang akan gue ceritain ini. Oke. Tetapi sebagai pendaki itu nggak ada rumusnya, takut sama setan. Karena kita nggak nyari itu, gitu. Yang kita cari hanya puncak gunung dan kita bisa membawa pulang nilai-nilai kearifan yang diberikan oleh alam. Jadi pas turun itu, tangan di depan mata aja tuh samar, kabutnya tuh hitam. Kita turun, tapi rapet, gue bilang kayak gitu. Dan sepanjang perjalanan turun, semua sajam harus siap digunakan, gue bilang kayak gitu. Nah, kita bongkar tenda. Di saat kita lagi bongkar tenda, tiba-tiba dari atasnya suara ini lagi, gulung, gulung, gulung. Ya Allah, kami mohon pertolongan, mohon perlindungan lah. Jalan. Ke batas vegetasi atau yang sekarang biasa dikenal dengan Camp 3 ya. Sampai situ istirahat. Gue inget banget tuh ngelihat sekilas puncak Gunung Kerinci itu kayak Gunung Slamet. Waktu itu ya, sekarang udah nggak. Waktu gue kesana kok nggak kayak dulu ya. Apa ada perubahan bentuk fisik punggungnya atau gimana, gue nggak tahu lah. Jadi gue lihat, wah percis banget Slamet nih. Terus gue pelajari medannya langsung kan, langsung lah kita orientasi medan, karena memang itu kan ilmu dasar ya. Orientasi medan, begitu lepas vegetasi, wah ini nggak bisa tanpa marka, gue bilang kayak gitu. Karena apa? Dulu belum ada tuh cerukan-cerukan gitu, belum ada. Jalurnya masih di atas Kerinci tuh, masih di atas permukaan tanah, belum cerukan dalam-dalam, belum, masih di atas itu. Gue bilang, dan itu samar kan, samar, hampir sama semua. Terus langsung gue bilang, marka, gua tumpukan batu 2, tak lu tumpukan batu 3, meng lu tumpukan batu 3, tapi yang tak satu gini, kalau gue yang berdiri gini, 2, batak yang begini. Nah tegek bikin tumpukan batu 2, disusun gitu doang. Jadi masing-masing orang tuh harus bikin marka, dan jaraknya itu harus 1 meter atau 2 meter. Dan ini berguna banget di saat turun. Naik, lepas dari tadi batas vegetasi, gerimis, mendung, hujan, sempet, waduh, hujan, waduh, angin. Tapi ya itu, gue bilang sama anak-anak, moving together, gue bilang, moving together tapi nggak pakai alat, dalam artian bergerak sama-sama, tapi dalam jangkauan pandangan mata gitu. Jadi kita bergerak itu jarak 1 meter 1 meter. Karena kabut tebel banget, nggak kelihatan apa-apa tuh. Udah terus kita naik. Di tengah kabut tebel itu, berikut gerimis, lagi-lagi nih, Indra. Tapi di sini gue curiga gitu, lebih curiga lagi, ya. Walaupun sebelumnya gue udah dapet kode peringatan dari Merki Kincai, tapi itu nggak terlalu gue hiraukan, ya. Dalam artian nggak bikin kita geter lah gitu ya. Nah pas di sini baru gue agak geter, merinding. Kenapa? Kok ada bau jeruk nipis, sedangkan nggak ada pohon. Pertama gue pikir lewat kali. Ternyata sampai Tugu Yuda itu bau jeruk limau tadi itu nggak hilang-hilang. Terus bau jeruk kita, gue sama semuanya nyium itu ya. Kita diem aja udah jalan. Si Komeng itu udah, kan dia baru ke ini ya, baru ke Kawaratu ya. Naik 2 langkah, mukanya pucet, turun. Bentar Meng, batak sama tegek nunggu. Gek, tak, jangan terlalu jauh. Marka, jangan pernah lepas. Sekiranya memang suara gue udah gak kedengeran, tahan, gue bilang kayak gitu. Iya nggak? Mereka jalan duluan. Nah si Komeng ini gue ini nih, gue angon dah. Naik 3 langkah, pucet, gue turunin selangkah, seger, naikin lagi. Sampailah itu kita Tugu Yuda, mungkin sekitar 1 jam setengah ya. 1 jam setengah, bau jeruknya hilang. Itu masih mendung luar biasa, masih mendung banget. Terus kumpul gimana nih? Ya udah, yang penting kita ada marka gitu kan. Yang penting ada marka sambil kita perhatikan perkembangan cuaca. Karena wajib kita memperhatikan perkembangan cuaca. Gue lihat ke bawah kok masih terang. Wah di bawah terang, ini di atas doang. Berarti situasi seperti ini hanya ada di atas. Kalau sampai ke bawah-bawah kita emang harus turun. Nanti tekanan udaranya itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih ekstrim suhunya, gue bilang kayak gitu.
Udah kita naik lagi, menjelang sampai puncak, itu matahari terang, Dra. Jos kebuka terang. Begitu matahari kebuka terang, kita ngeliat bangkai babi gede dari jauh. Itu udah menjelang puncak, lu bayangin ada babi di atas. Waktu itu gue sama Tegi kan kepikiran apaan? Calingnya. Lari gue berdua Tegi, guduk sampai bangkai babi. Lah kagak ada calingnya. Begitu sampai kan ketemu, lu ngapain kek? Lah lu ngapain? Caling lah sama. Jadi gue lihat sama Tegi lari cari caling babi gitu. Rantai babinya ternyata nggak ada udah. Nah itu babinya cukup gede ya, segede anak kebo. Cukup jadi pertanyaan juga pada saat itu. Kok ada babi di sini gitu? Ini ketinggian udah 3.700 lebih. Udah karena emang nggak ada calingnya kita naik lagi. Matahari terang benderang, terang benderang, bagus. Sampai puncak. Sampai puncak lagi-lagi bau jeruk nipis tuh kencang. Cuman waktu itu kita udah diem. Karena apa? Kita udah puas banget sampai puncak Kerinci. Karena waktu itu kita ada di tanah tertinggi di Pulau Sumatera. Jadi walaupun ada bau-bau jeruk yang terhitung ganjil itu, kita nggak peduli lah. Udahlah. Kebetulan waktu itu kan gue juga FM2 ya, cekrek. Jadi sisanya cuma 2 dari satu roll itu ya. Itu juga filmnya expired. Udah kira-kira cuma 10 menit kita bertahan di puncak karena mataharinya kembali redup dan kabut itu jauh lebih pekat daripada kita naik. Jadi pas turun itu tangan di depan mata aja itu samar. Kabutnya tuh hitam pekat. Jadi jarak terjauh itu hanya 1 meter atau 1,5 meter. Oke. Jadi langsung gue suruh rapet semua. Rapet, kita turun. Ternyata kita melenceng jauh ke kiri waktu itu, Ndra. Yang nyadarin waktu itu Tegek sama si Komeng. Ntar dulu kita nggak ketemu marka dari tadi gitu kan. Masa? Serius gue bilang, karena fatal ya kalau kita udah nggak ketemu marka, berarti kita entah lambung kiri, entah lambung kanan, yang jelas kita udah bukan pada jalur kita. Jadi waktu itu langsung gue bilang, balik naik ke atas, gue bilang kayak gitu. Ya memang rumusnya gitu, kalau kita merasa bukan di jalur kita, hal yang terbaik adalah kembali ke puncak. Nah dari puncak itulah kita menentukan lagi direction, arah kita untuk kembali balik. Kan udah kita tandain kan arah kita balik kan. Itu gue inget jalur agak terjal, kita naik susah payah, sampai lagi ke puncak. Baru tuh si Batak lihat, ini markanya Alhamdulillah. Itu kalau nggak sadar mungkin saat ini gue nggak cerita di sini, tapi jadi cerita lulu orang. Tahun 2001 atau 2002 ada anak Jakarta tewas atau hilang di Gunung Kerinci. Tapi karena takdir berkata lain, gue masih bisa cerita di sini. Nah balik lagi ke atas, tentuin direction, kita jalan bareng. Udah kelihatan markandra. Tuh bau jeruk nipis jauh lebih santer, kenceng. Gue sama Tegek udah tengok-tengokan terus tuh, karena Tegek di depan, gue di belakang. Anak-anak yang 2 nih anak SMA, 2 di tengah kita. Gue bilang, Gek rapet-rapetnya, gue bilang kayak gitu. Jarak cuma jadi kalau berhenti jedung gitulah, bener-bener rapet turun. Itu bau jeruk, terus suara deru angin tuh mengerikan. Cuman ya udahlah, ya Allah kami mohon pertolongan, mohon perlindungan lah. Jalan. Kita ngikutin marka terus. Ketemu Tugu Yuda, itu bau jeruk makin parah. Terus lagi turun. Nah antara Tugu Yuda sama ke batas vegetasi, kita ketemu Anak Bangko. Saat itu cuaca udah buruk ya, jelek banget, dan itu sangat beresiko kalau kita mendaki puncak Kerinci. Jadi ketika gue ketemu sama mereka, gue bilang, Bang, Mas, serius mau naik? Iya Mas, tanggung katanya. Aku udah pernah kesini kok katanya. Kata seorang leadernya gitu. Gue bilang ya udah Mas, hati-hati, kan kita juga nggak bisa ngelarang. Gue bukan polisi hutan, bukan jaga wana gitu kan. Cuman bisa bilang ya udah Mas, hati-hati. Ikutin aja Mas, kita bikinin marka. Oh ya Mas, makasih udah dibikinin marka. Udah gue turun ke bawah, sampailah kita ke batas vegetasi. Begitu kita ngeliat ke atas, Ndra, itu nggak kelihatan apa-apa, Ndra. Hitam pekat. Jadi kabut Kerinci itu saat itu benar-benar ngeri banget gua. Dan waktu itu sebelum gua ketemu Anak Bangko, gua berpikir mereka tuh hilang. Karena itu situasinya emang benar-benar ngeri ya. Nah, udah saat itu gue berpikir, waduh, nih anak-anak Bangko gimana nih. Kita sempet nungguin setengah jam.
setengah jam, berharap mereka tuh balik arah gitu, tapi ternyata mereka nggak balik arah kan. Udah, ya udahlah, semoga aja Allah melindungi. Kita langsung balik ke pos 2 tadi, ke mata air. Balik, itu udah sekitar jam 4 sore lah. Awalnya sih nggak apa-apa, Ndra, biasa aja. Siang-siang itu, selama masih ada matahari tuh udah biasa aja kan. Nah, masuk maghrib nih. Masuk maghrib, itu kan bau jeruk nipis lagi tuh di dalam. Tapi sekarang bau jeruk nipisnya dalam tenda. Jadi gue heran, ini bau jeruk limau ini ngikutin kita full, mulai dari lepas pos 1 sampai puncak, terus balik lagi sampai ke Tugu Yuda, sampai ke ketemu anak-anak Bangko tadi hilang. Kita dari habis ketemu anak Bangko, ketemu apa namanya, batas vegetasi, sampai ke pos 2 air itu nggak nyium lagi. Tapi pas lepas maghrib di dalam tenda, sampai itu semua baju apa kita bongkarin, kita cium-ciumin, takutnya kena jeruk limau gitu kan. Ternyata nggak ada, tapi bau jeruk limau tuh tajam banget bau jeruk limau. Udah, karena emang capek, pegel, udahlah bodo amat lah, jeruk limau kayak jeruk nipis kayak jeruk Bali kayak gitu, bodo lah. Kita masak di luar, masak capek, istirahat. Habis masak tuh kita masuk ke dalam tenda, habis ngerokok, tiduran. Pas lagi tiduran gitu kedengeran suara rame, sekitar Isya lah ya, jam 7-an. Rame, gedebak, keluar tuh suara orang ngobrol percis di tendanya anak Bangko. Seneng dong kita, selamat kan anak Bangko. Wah, anak Bangko keluar, Mas, kirain udah pada masuk semua kan, Mas. Lah kok tadi kan ramai banget lagi gue di dalam ya. Pas gue keluar kok sepi, nggak ada siapa-siapa kan. Gue senter, Mas. Penasaran, gue buka. Lihat kagak ada orang, gue balik lagi langsung. Pada ngapain nggak? Anak-anak Bang gue. Kagak ada orang, gue kata. Kaget. Wah serius lu, ramai banget tadi suaranya gitu. Udah, kita diem-dieman lagi. Diam sambil ngopi di dalam tenda kan. Tendanya Tegek tuh ada terasnya ya, ada keongnya gitu. Dia juga bisa ditutup kan. Nah, kita apalagi pada diem di situ, rame lagi tuh, Ndra. Rame lagi. Cuman kita karena tadi udah kita samperin tuh nggak ada orang, kita diemin, kita dengerin aja. Di sela-sela rame itu ada suara gamelan juga sama suara macan kan. Nah, si Batak bilang, gue dari tadi denger suara macan katanya sama gamelan. Itu juga orang rame banget di luar, kagak denger apa ya? Iya ya, merinding tuh, udah merinding banget. Buka, gue bilang udah keluar semua, gue bilang kayak gitu. Bawa golok apaan aja, mau golok, mau pisau, mau garpu, gue bilang kayak gitu. Bawa keluar golok, gue kasih Tegek apa sih, si Komeng. Golok gue kasih Komeng, gue ngambil kayu tuh yang udah gue jadiin tombak. Gue keluar bawa, cek, sepi, nggak ada apa-apa, sepi. Padahal itu jelas orang ngobrol. Udah langsung, ini nggak beres kata Tegek. Terus Komeng, wah nggak beres nih Nge, jangan-jangan ya gitu kan. Kita berpikir waktu itu jangan-jangan ada apa-apa nih sama anak Jambi gitu. Terus korin mereka lah atau apanya, atau ada jin yang menyerupai mereka ganggu kita kan. Intinya kita keteror abis, dan bau jeruk nipis itu santer lagi, santer. Waktu itu udah turun nggak beres nih. Mendingan kita di jalan sambil turun ke bawah. Nah, daripada kita di sini, soalnya di sini udah nggak beres nih. Satu, Tegek sama Batak mikirnya kita lagi diintai sama macan. Kalau gua berpikir ini ada jin ataupun makhluk-makhluk astral yang sedang menyerupai anak-anak Bangko, dan dia meneror kita. Sikis yang kena ya, waktu itu Sikis yang kena ya. Ya udah, karena waktu itu 3 orang bilang turun, kan gue leader, gue bilang ya udah kita turun, tapi rapet, gue bilang kayak gitu. Dan sepanjang perjalanan turun, semua sajam harus siap digunakan, gue bilang kayak gitu. Udah, kita bongkar tenda. Di saat kita lagi bongkar tenda, tiba-tiba dari atas tuh suara ini lagi, guduk. Kaget dong kita kan, suara guduk, langsung siap semua, center. Nggak taunya anak Bangko. Langsung mereka bilang, bang turun bang. Gue bilang kenapa? Turun bang. Menurut cerita nih nanti ya, gue cerita, karena gue udah pernah ketemu sama anak Bangko. Dia bercerita sedikit kenapa mereka turun buru-buru dari puncak gitu, dan bilang sama kita turun bang sekarang bang, kalau nggak bisa bahaya nih kita.
Waktu itu gue belum tahu. Kebetulan emang kita mau turun, gue bilang ya udah, ayo bang bareng, gue bilang kayak gitu. Ya udah bareng, tapi ikut aturan tim gue ya, gue bilang kayak gitu. Ya udah bang, ayo bareng. Udah, mereka tuh buru-buru banget, gue ingat, gedubuk, gue beres. Kita udah rapi, udah siap, nungguin mereka selesai. Mereka udah siap, Tegek di depan, gue di belakang, jalan. Baru jalan ya 10 meter lah. Jeger, turun air. Terus nggak kira-kira. Tanggung, udah kita packing kan, jalan. Gue tanya, kode gue dulu punya kode bahaya. Kalau cuy, itu tandanya kita manggil. Situasi aman, kita cuy, shouting coy. Ya, itu berarti situasi aman terkendali. Ya, tapi kalau coy 2 kali, gua nggak minta, tapi depan kode kayak gitu, atau gua kode kayak gitu, coy, itu berarti tanda bahaya. Gua harus nyautin 2 kali cuy, itu berarti ada sesuatu di depan, dan kita harus, yang belakang nih harus siap-siap. Ya, itu kode kita dulu, Ndra. Jadi kita biar nggak kedengeran orang itu ada sesuatu. Jadi kita punya bahasa kode aman, damai itu cuy. Oh enggak, yoi, cuy, yoi. Nah itu aman. Ya, cuy, yoi, aman. Tapi kalau coy, nyautinnya cuy gitu kan. Nah, itu berarti ada bahaya atau ada sesuatu yang dihadapi oleh yang di depan kita. Nah, kita nih harus siap-siap. Jangan sampai orang lain tahu kalau ada sesuatu. Nah, bahasa kode itu ya. Nah, waktu itu pas di jalan pertengahan itu kan udah mulai bawa jeruk nipis lagi, Andra. Bawa jeruk nipis, terus jangan ditanya yang namanya kelebatan kiri kanan atas bawah ya, pokoknya itu ada semua. Cuman kita nggak hiraukan karena emang posisi turun joger, kilat itu kelihatan, Andra. Yang gelap gulita itu langsung jurang kelihatan tuh pohon-pohon. Aduh, parah dah itu. Tiba-tiba Tegek kira-kira 2 jam jalan turun, teriak dia, coy. Gue diem dulu. Wah, kode bahaya, gue bilang kayak gitu. Lagi coy. Gue coyotin cuy. Berhenti. Gue langsung tahan. Gek, tahan, gue bilang kayak gitu. Berhenti dulu rombongan. Trek, berhenti. Gue ke depan. Gue tanya, kenapa Gek? Ada macan nggak? Gila. Di mana? Depan, tadi lewat doang katanya. Serius. Diem. Lebih parah Gek. Bisa mati kedinginan kita, gue bilang kayak gitu. Jalan. Nggak, bikin tombak dulu. Bikinin tombak dulu Tegek. Pokoknya gini Gek, kalau emang dia di depan membahayakan, bikin formasi langsung. Yang ngerti formasi kan kita, ya karena kita tuh diajarin perimeter segala lah, bikin formasi bertahan. Itu ada dulu. Karena gue dilatihnya dulu sedikit beda lah gitu ya. Jadi gue punya perimeter, formasi bertahan, formasi melingkar gitu. Kalau kita dalam keadaan bahaya tuh ada. Gue langsung bilang Gek, kode bahaya 3 kali aja kalau emang bikin formasi. Nanti yang lain-lain bisa kita atur gitu kan, ngikutin kode kita. Oke Nge, udah jalan. Wah, itu sepanjang jalan Ra, jangan tanya. Ceger kelihatan dia di pohon lagi. Gue diem aja, bodo amat aja. Itu bawa jeruk nipis gila banget ya. Bawa jeruk nipis gila. Sepanjang perjalanan itu baru nih Ra, gue ngeliat sudut mata gue nih yang paling sini nih, atau yang paling sini nih. Itu gue ngeliat kayak ada nyala lampu 2 di belakang gue, dan ada sinar hitam kuning. Padahal saat itu segitu gelapnya, entah ini mata apa yang lihat. Jadi ketika petir nyala, jeger, gue nengok. Itu lampu, yang kayak lampu itu. Suatu saat, karena nih hati udah nggak tahan lagi, gue harus tahu bahaya apa yang mengancam gue di jalan. Begitu petir nengok, gue nengok. Begitu petir jeger gitu, gue nengok. Wah, datuk. Gede dia. Dia setinggi gue. Gede. Itu jalan di samping gue. Ternyata nggak 1, Ndra. 3. Sini sama di belakang gue. Dalam hati gue, kok formasinya formasi jaga ya. Gitu. Perhatiin lagi dari. Tapi kalau habis itu tuh, habis gue lihat jelas, habis itu nggak bisa lagi, Ndra. Jadi setiap jeger lihat nggak ada. Cuman kalau kita begini nih, di sudut mata kita gini kayak ada itu tuh. Jadi udah gue diemin aja lah. Gue diemin, jalan. Jeger nggak karu-karu tuh. Jangan tanya seremnya ya waktu itu ya. Jangan tanya. Tapi kalau kita nggak tenang, wassalam.
Ya, salah satu bagian agar kita bisa selamat dari situasi yang buruk adalah tenang. Ya, sambil terus bergerak. Karena rumusnya harus bergerak, nggak bisa diem. Hujan ya, baju kita basah, diem, mungkin perut kosong, wah wassalam. Ya, itu sama aja manggil-manggil malaikat maut datang. Udah, terus si TG udah gue kodein jangan berhenti sebelum sampai ke pos 1, gue bilang kayak gitu. Terus kita jalan tuh, wah. Sampailah kita ke pohon gede, Ndra. Yang tadi ada cowakannya itu ya. Yang tadi ada cowakannya. Tegek ngasih kode aman. Cuy katanya. Oh, aman. Udah langsung dia jalan. Udah, gue kan terakhir nih. Dan anak bangku tiba-tiba 1, 2 itu pada istirahat di areal pohon gede tadi. Begitu gue lewat, Tegek udah di bawah tuh. Gue tanya, Mas, kok pada di sini istirahatnya? Gue bilang kayak gitu. Anak Mas, anget di sini, kata mereka gitu. Anget. Lalu kan pada basah kuyup ya, hujan-hujan. Udah gitu udah menjelang pagi waktu itu. Kok pada anget? Udah gitu pada nggak buka tenda tuh. Pada pakai inian doang ya. Waktu itu gue lihat ya. Ternyata nanti setelah itu mereka buka tenda. Nanti pas udah puluhan tahun nggak ada kabar gitu. Waktu itu yang gue lihat mereka nggak buka tenda. Ya udah Mas, hati-hati. Karena gue juga udah kedinginan dan capek, Ndra. Nah, udah kedinginan dan capek. Jadi begitu sampai di situ gue di rumah gede ini baru nih yang tadi full gue lihat harimau itu nggak harimau, ternyata manusia, Ndra. Mereka tuh macam kayak pakai topi tinggi gitulah ya. Ini gue juga baru inget. Kayak topi tinggi, wajahnya tuh bening-bening banget dan senyum sama gue. Dan mereka hanya sampai situ, nggak ngikutin gue lagi. Begitu gue turun ya sampai ke tempat yang ada buat ngebase-nya itu. Tenda udah jadi, kita masuk ke dalam. Pas gue lagi mau tidur, tiba-tiba ada yang lari, guduk. Mas, tolong Mas, gitu kan. Gue buka, kenapa Mas? Mas, saya numpang tidur di sini. Hah? Gue kaget. Lah teman-teman lu gimana? Kata Mas, saya nggak ngerti. Mereka udah pada tidur gitu. Terus iya udah bikin tenda atau gimana gue lupa. Pokoknya ini satu orang ini dia nggak mau tuh tidur campur sama teman-temannya karena ngerasa ada yang aneh, Ndra. Udah, ya udah tidur sini, gue bilang kayak gitu. Tidur. Ini gue pernah cerita di rekam media tapi kayaknya nggak selengkap ini ya. Jadi karena gue belum ketemu sama anak bangku. Di waktu itu gue ngimpi di sekeliling itu tuh banyak harimau. Kita dikelilingin harimau, tapi harimau itu nggak ada yang berniat memangsa kita lah, intinya kayak gitu. Sampai pagi anak bangkonya tuh balik ke tempat ke teman-temannya, karena gue bilang teman-teman lu gimana tuh, sono temuin, gue bilang kayak gitu. Dia balik tuh. Dah, gue lost kontak kan tuh sama anak bangku. Ntar lu ceritain yang di bawah ya, kenapa lu kemarin panik banget dari puncak. Iya mas gitu. Dia naik ke atas, gue masak, air habis dan kita nggak bikin tambungan tuh waktu hujan. Terpaksa lah kita tuh meresin lumut ya, nggak gali lumpur kita gali, tungguin berapa menit kan nanti ada airnya tuh walaupun butek gitu kan. Kita saringin pakai baju segala macam. Udahlah buat masak mie sama kopi ini, gue bilang kayak gitu. Biarin rasa-rasa lumpur dikit. Masak, selesai makan mie instan, itu mie goreng 4. Terus kita ngopi, packing, kita langsung turun. Sampailah kita ke aspal, pintu rimba, masih jalan batu sampai ke aspal. Itu gue ada kejadian lucu sama Tegek. Gue nendang sesuatu, terus Tegek nendang. Gua tendang lagi, yang keempat tebu. Ternyata tuh kita tendang tuh bonggol tebu, berebut gua sama dia. Tebu bego, tebu. Ada geragot bagi-bagi tebu segini, Ndra. Bagi saking aus ya udah tuh air habis. Wah, ketawa-tawa tuh kalau ingat. Terus ketemu kolam yang biasa petani teh tuh cuci sepatu, gujuk gitu kan. Karena saking aus ya udah turun sampai ke bawah ya, si ibu-ibu itu, ibu bakso, weh alhamdulillah selamat gitu, seneng makan bakso kita. Karena waktu pertama kali datang dia belum buka. Makan bakso, terus gua cerita, Ndra. Bu, saya sepanjang naik Gunung Kerinci kok mulai lepas dari pos 1 sampai ke puncak Kerinci kok nyium bau jeruk nipis ya, bau jeruk limau ya. Itu ibu-ibu langsung kaget kan, langsung mukanya tuh keras gitu kan, ngeliatin gua. Serius kamu? Serius? Alhamdulillah, gue pegang.
kalian masih bisa turun dengan selamat gitu katanya. Loh emang kenapa? Itu Datuk siluman katanya. Masya Allah Ndra, gue baru lemas Ndra. Jadi sepanjang perjalanan kita ke Kerinci itu kita dikawal sama Datuk siluman itu. Jadi bukan Datuk beneran nih ya, tapi Datuk siluman. Dan keterangan itu berkuat sama Meleki Kincai karena gue ternyata pas turun itu beliau masih ada di situ Ndra, dikasih tahu. Wah untung lu pada nggak apa-apa lo bang katanya. Datuk itu katanya ngeri itu kalau udah itu jarang orang selamat kalau udah apa namanya diikutin sama yang itu gitu. Nah mungkin ini yang baik kali atau kalian baik lah taruh kata kayak gitu. Baru gue pada lemes anjir. Ya udah habis makan bakso kita keluar tuh Ndra, ke pos ojek. Meleki Kincai balik ke Sungai Penuh. Itu gue inget dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam gue nungguin anak bangku itu nggak turun-turun. Waktu itu banyak pikiran kita lah ya. Nah saat itu kita berpikir aneh-aneh lah Ndra, karena kita nunggu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam tuh nggak nongol-nongol kan. Kita berpikir waktu itu orang bukan ya nongolnya malam-malam naik ke Kerinci, ke puncak Kerinci dalam keadaan yang ekstrim banget. Nggak mungkin lah pendaki bisa naik terus datang malam-malam tiba-tiba panik minta turun lah, kalau nggak turun kita bisa celaka. Itu banyak pikiran. Aduh waktu itu gue berpikir waduh ada apa-apa nih, jangan-jangan mereka tuh penghuni pohon besar itu gitu kan. Toh buktinya nggak logikanya dari mana ya, dari pohon gede itu sampai ke Tugu Macan itu paling top 3 jam. Kok ini dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam nggak ada, karena jam 10 malam tuh travel terakhir menuju Padang ya. Jadi sambil di travel itu kita mikirin sampai ke Padang itu kita mikirin terus Ndra, sampai Padangnya kita mikirin tuh anak bangku kemana ya. Nah ini terjawab di tahun 2020, berarti 18 tahun kemudian ya, setelah gue bercerita di salah satu channel YouTube baru terjawab. Ternyata ketika mereka di puncak itu menuju ke puncak itu mereka semua ketakutan Ra, seperti melihat sesuatu yang meneror mereka. Dan saat mereka turun itu mereka tuh nggak ketemu jalan, ketutup sama kabut, dan marka yang gue tinggalkan itu semua berantakan, hilang, nggak ada. Apakah mereka salah jalan atau enggak mereka tuh nggak tahu. Sekitar 3 jam sampai sekitar jam 6 itu mereka muter-muter, mereka nggak nyampe puncak, nyampe Tugu Indra aja nggak. Jadi setelah ketemu gua mereka tuh balik turun. Tetapi dalam proses turunnya itu sampai maghrib mereka nggak ketemu jalan. Yang mereka ingat mereka takbir Allahu Akbar, takbir itu baru kebuka tuh, kelihatan tuh yang namanya batas vegetasi. Mereka buru-buru ke sana terus turun, itu jatuh kata mereka, turun gudubrak nggak karu-karuan. Makanya begitu ketemu kita, bang turun bang gitu. Nah sepanjang perjalanan turun juga mereka tuh jangan tanya katanya, sama kayak yang gue rasakan. Bahkan di pohon besar itu mereka tuh seperti hangat gitu kan, seperti hangat, damai, enak. Jadi mereka bisa tidur nyenyak. Tapi siang-siangnya pas mau turun itu kesurupan silih berganti 8 orang. Satu kesurupan, sadar, ini kesurupan, itu nyambung sampai sore. Akhirnya mereka nggak turun ya, karena udah lemes, udah capek dan bolak-balik kesurupan. Itu malam pun sampai pagi bolak-balik kesurupan katanya. Parah banget. Besoknya baru mereka bisa turun setelah ketemu rombongan dari mana gitu, ada yang naik lagi, dibantu mereka turun ke bawah. Dan ternyata yang gua anggap ada sesuatu itu memang benar, tetapi tidak sampai seperti pikiran kita gitu, sampai kenapa-napa. Jadi mohon maaf buat teman-teman anak bangko ya. Ya wajar lah kita berpikir seperti itu, karena apa? 18 tahun tanpa jawaban gitu kan. Udah ngobrol sama anak bangko tuh, ada DM-nya itu kalau bisa gue screenshot ntar ya. Dia mengatakan seperti itu. Dan memang perjalanan gue ke Kerinci itu dahsyat banget, full dahsyat banget, karena memang saat itu Kerinci masih sepi banget. Ya, jadi pesen gue, kita sebagai pendaki gunung itu denger cerita apapun nggak usah takut, tapi harus bijak ya, menempatkan diri kita di dalam berbagai situasi yang kita temui di lapangan maupun di dalam perjalanan. Takut itu fitrah ya,
Tetapi ketakutan itulah yang harus kita kendalikan. Jangan sampai kita dikuasai oleh rasa takut sehingga kita tidak bisa bersikap dan menentukan pilihan. Ya, juga kebijaksanaan kita di dalam menghadapi situasi dan kondisi. Kira-kira kayak gitu. Oke, makasih banget nih ya Bang Arya udah mau cerita lagi nih di besok pagi. Ini ceritanya gokil banget. Pendakian Gunung Kerinci antara 2001 2002 lah ya. Dan di sini aduh, gua nggak habis pikir nih teror yang lo hadapi ini Bang. Gokil banget sih Bang ya. Wah, gokil. Gila, di luar nalar yang pasti. Di luar nalar jelas. Nah, yang gua pengen tanggapin di pendakian lo itu nih Bang. Kan waktu awal pendakian itu ada beberapa teman lo yang kurang budget nih Bang. Iya. Nah, pas pulang gimana itu Bang? Buset, parah. Jadi gue ke Padang dulu tuh. Ke Padang, sampai Padang duit kita tinggal 10.000 rupiah. Jadi sampai Padang, kan nyokap gue nih, nyokap sambung gue, orang Bukit Tinggi. Gue telepon nih nyokap gue, kata nyokap gue, udah kamu ke tempat Mau Ujang aja gitu. Nah dulu Padang Bukit Tinggi, gue berempat 10.000, naik PPD lah modelnya gitu ya. Sampai ke terminal Bukit Tinggi langsung dijemput nih sama om gue, adiknya nyokap, jemput di Padang itu sekitar 5 hari nunggu transferan ke pas banget buat ongkos. Dulu ongkos Padang Jakarta itu 175. Jadi ditransfer sama almarhum nenek gue sama nyokap gue tuh hanya pas untuk ongkos. Om gue itu karena waktu itu juga beliau belum ekonominya masih belum bener lah ya, masih kurang. Itu cuma ngasih uang 50.000. Jadi sepanjang perjalanan itu gue kelaparan bro. Karena mobilnya mogok mulu gitu kan. Gue inget di Danau Singkarak mogok sampai sehari semalam bro. Ya karena montirnya datangnya lama kan. Wah, gue kata di Singkarak mogok, terus di Lampung itu tempatnya Gajah. Pokoknya di Wai lo, daerah Wai pinggiran kali, Wai Kambas apa Wai apa itu pinggiran kali. Mobilnya jeblok lagi, mogok lagi sampai seharian. Jadi gue sampai Jakarta 4 hari 4 malam, dimana 2 harinya itu gue masih bisa makan dan minum. Tapi 2 hari kemudian gue makan dari tempat sampah, mengutin roti segala macam. Oh parah banget itu. Tapi ya berkesan lah. Itu masa muda ya. Masa muda itu tahun 2001 atau 2000. Umur kalau gua tahun 97 aja itu umur 20, berarti 2002 itu tambah 5 aja. Ya 97, 98, 99, 2000, 24 lah, umur 24 gua. Iya. Oke nih Bang Arya, mungkin kita ulas tentang sisi yang di luar batas nalar kita semua nih. Nah di awal perjalanan kan udah merasa keganjilan kalau udah mencium jeruk nipis ya. Nah di awal itu ada sempat ini gak sih Bang? Apa namanya kayak ada peringatan kalau mencium ini, mencium itu? Nggak ada. Justru seneng karena pikiran kita sambel. Yang di pasar itu yang waktu transit nggak ada tuh? Nggak ada omongan itu. Cuman hati-hati nanti kalau ketemu datu, wah itu langsung lah diambil lah kita atau dicabik-cabik. Nggak ada sama sekali peringatan soal jeruk nipis tuh nggak ada. Dan itu bau jeruk nipis sampai turun ke bawah masih ada terus sampai ke pohon gede itu. Dan sampai puncak turun lagi ya kan. Datu itu kan tadi sempat dijelasin kalau dia adalah siluman harimau ya. Iya betul. Dan orang kalau udah ketemu dia tuh nggak bakal selamat lah ya. Biasanya nggak bakal selamat ya. Emang itu ada versi cerita dari warga sekitar gitu, ada beberapa yang ketemu gitu? Yang gue dengar tuh seperti itu. Yang waktu di pasar, waktu di terminal Sungai Penuh tuh kayak gitu. Jadi kalau udah ketemu itu siluman harimau dan biasanya dia tuh langsung nyabik-nyabik. Atau kita langsung dibawa aja sama dia tanpa ampun. Nah pada saat kejadian gue justru enggak, justru kayak dikawal malah gue jatuhnya. Dan ketika sampai pohon besar itu justru gue melihat penampakan mereka ya manusia dengan topi tinggi-tinggi gitu modelnya, orang-orang khas orang Sumatera lah. Ya seperti itu, dan bajunya tuh bener-bener baju kulit harimau gitu, cuman topinya tinggi-tinggi dan wajahnya waktu itu terang-terang. Jadi memang nggak ngerti kenapa ya. Alhamdulillahnya justru yang gue temukan malah kebalikan dari cerita yang umum atau yang biasanya gitu. Alhamdulillah. Dan seekor mayat babi nih yang di atas puncak itu siapa yang bawa ya Bang? Kayaknya sih dikejar-kejar datu beneran.
Karena kan di sana nggak boleh nyebut harimau. Mau harimau bener, mau harimau bohongan, kita nyebutnya datu. Oh gitu. Iya. Kalau di daerah nyokap gue Inyak Balang apa kalau nggak salah disebutnya itu. Jadi kita dilarang nyebut harimau. Oh gitu. ya dilarang. Setahu gua. Karena kan nyokap diri gue nih kan orang Sumatera, jadi gue banyak denger lah cerita di Sumatera itu kayak hantu-hantu Sumatera tuh kan aneh gitu lah. Intinya nyokap juga seneng gue bisa selamat turun dari Gunung Kerinci. Karena nyokap gue aja denger nama Gunung Kerinci geleng-geleng, berani-beranian kamu, itu kan tempatnya harimau gitu. Harimau bener sama harimau bohong gitu. Dan bisa dikatakan mungkin rumahnya harimau ya di Gunung Kerinci. Betul, habitat harimau itu Gunung Kerinci. Iya, oh nyokap gue begitu gue pulang selamat seneng dia gitu. Nah ini Mang, tadi kan sempat nggak bertemu selama 18 tahun sama anak Bangko nih. Yang tadi sempat dijelasin juga kalau guide-nya si Melki itu sempat ngelarang, bilang kalau iya Mbak ini nggak usah ngomong-ngomong. Iya. Dan itu dia sebenarnya udah tahu juga tuh. Apa dijelasin di bawah gitu Bang? Enggak. Di bawah itu dia cuman bilang, jadi nungguin gue turun loh. Begitu dia tahu gue turun dengan selamat, alhamdulillah kalian turun dengan selamat. Udah dia langsung pulang ke arah Sungai Penuh. Justru yang ngejelasin tuh ibu-ibu warung, ibu-ibu bakso, bahwa itu datu siluman. Dan untungnya kok kita nggak apa-apa gitu. Ini versi gue ya pada saat itu. Gue juga kemarin dengar ada beberapa komentar mereka juga nyium bau jeruk nipis. Ya tetapi kalau disama-samain ya nggak bisa lah. Bisa aja serupa tapi kan nggak sama gitu karena situasi dan kondisinya. Intinya tuh apa yang gue rasakan tuh kebalikan daripada mitos yang berkembang di sana. Udah kira-kira gitu aja sih. Oke nih, mungkin teman-teman semua yang menyimak video dari cerita Bang Arya tentang pendakian di Gunung Kerinci tahun 2001, 2002 lah ya. Iya, antara itulah. Itu banyak banget pelajaran yang bisa kalian petik ya. Dan ambil salah satu tadi tentang membuat perapian ya Bang ya. Nah, tadi juga sempat dijelaskan lu membuat marka itu penting banget ya Bang ya. Wah, penting banget. Itu penting banget. Nah, dan sebelum akhir cerita, gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua bahwasanya cerita yang diangkat oleh Bang Arya kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi lu bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran yang pasti bagi kita semua. Oke nih Bang Arya, punya pesan nggak sih buat teman-teman semua nih nonton? Buat teman-teman, setan itu ada ya, jelas diterangkan di dalam kitab suci kita, ya. Tetapi setan yang paling berbahaya itu bukan setan yang itu, tapi setan yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Karena setan yang di luar itu masih bisa kita usir pakai ayat kursi ataupun bacaan-bacaan yang diajarkan oleh guru-guru kita, dan itu ada di dalam kitab suci dan hadis-hadis yang sahih. Tetapi setan yang ada di pikiran, di hati dan pikiran kita itu hanya bisa ditaklukkan oleh kebijaksanaan, bukan oleh ayat-ayat apapun. Itu aja teman-temannya kira-kira. Jadilah pendaki yang bijak, pendaki yang cerdas, dan pendaki yang tidak pernah mencaci atau menghakimi kisah-kisah pendakian dari pendaki lainnya. Karena boleh jadi kita sama pendaki, tapi pengalaman kita boleh serupa, tapi tidak akan pernah sama. Gue saking denger ceritanya sampai wele-wele. Oke, mungkin teman-teman itu aja cerita dari Kang Arya. Jangan lupa juga nih di subscribe channelnya dari Kang Arya Sena, cerita pendakian. Nanti untuk lebih jelas dan detailnya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman semua mungkin yang penasaran sama bukunya Kang Arya, masih order nggak sih Bang? Masih, cuman ya seperti tadi gue bilang itu. Dan gue juga lagi nyusun buku kedua. Nah, pendakian gue bersama Anang yang kemarin ngetren di tempat lo, melanggar titah sang kuncen. Nah, nanti kalau teman-teman semua yang nonton nih Bang ya, yang mau order buku itu gimana caranya tuh? Ya seperti biasa WA gua, karena gua self publisher, tidak menggunakan publishing lain. Hanya diri gua sendiri. DM Instagram atau Facebook lah ya. Betul lah, ataupun WA langsung lah, nggak apa-apa. Mungkin cukup sekian video dari Besok Pagi kali ini. Saksikan video-video berikutnya dari gue Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.